Bapak Ibu, bulan ini kita akan masuk di dalam tema sukacita besar Natal. Hari ini tanggal 1 Desember dan ini sudah mulai membuat hati kita sangat bergembira, membuat seluruh umat di dunia mempersiapkan diri untuk memperingati hari datangnya, hari lahirnya Kristus Tuhan di kota Damai. Dan kita mengambil bagian di desa Jamuan, di GKN ini. Bersyukur pohon Natal telah menyala. Dan itu tandanya sinar kasih Tuhan sudah ada dan menyala dalam hati kita. Amin. Dan biarlah sepanjang bulan Natal ini menjadi momen yang terus-menerus memberikan sukacita besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, tema kita di pagi hari ini adalah Yesus Kristus yang datang adalah Allah. Banyak Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa Yesus itu? Banyak memberi pandangan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus Kristus adalah maha ajaib. Yesus Kristus itu adalah yang sanggup menyembuhkan saja. Tapi kita akan belajar pada pagi hari ini. Yesus Kristus yang datang itu adalah Allah. Ini butuh perhatian yang sangat kuat karena kita masuk ke ajaran yang berat yang dikatakan oleh anak-anak teologi. Dan ini sangat penting. Kita akan masuk dalam pengajaran cukup rumit. Dan mari kita siapkan hati kita dengan pelan-pelan. Karena ini sudah masuk dalam pengajaran ke Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Yesus Kristus yang datang adalah Allah. Kita mulai dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lanjut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang menjadi pertanyaan, siapa firman itu? Karena firman itu adalah sudah ada sebelum dunia ada, sudah ada. Dan Dia bersama-sama dengan Allah. Dan Dia adalah, dan Dia yang menjadikan segala sesuatu. Lalu siapa firman itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, mengenal Yesus Kristus adalah dasar yang membuat kita benar-benar bertumbuh dan bertahan kepada iman yang sejati kepada Yesus. Tanpa memahami Yesus yang sesungguhnya, karena Yesus bukan hanya penyembuh saja, Yesus bukan hanya maha kuasa saja, Yesus bukan hanya yang memberikan kekayaan saja, tapi kita harus memahami lebih dalam hal ini. Yesus Kristus adalah Allah. Yang pertama Bapak Ibu, firman itu sudah ada pada mulanya. Lanjut. Di sini kita belajar bahwa pada mulanya adalah firman. Kalau di TB2, Bapak Ibu yang terkasih,
Ini disederhanakan lagi. Di TD2 lanjut. Sama Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi terjemah baru yang TD2 ini. Pada mulanya sudah ada firman. Kalau di atas tadi, pada mulanya ada firman. Jadi jelas bahwa pada mulanya sudah ada firman. Maksudnya Bapak Ibu, apa kata mula? Maksud kata mulanya di sini adalah waktu yang tidak pernah diketahui kapan mulai. Waktu yang tidak pernah bisa dijangkau kapan tanggalnya, kapan jamnya, tidak pernah ada. Tapi sebelum ada itu sudah ada firman itu. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu, sebelum ada segala sesuatu yang kelihatan, bumi, air, dunia, segala yang ada di alam ini, firman itu sudah ada. Berarti sebelum ada yang diciptakan, Bapak Ibu, sudah ada dia. Dengan demikian firman itu bukan diciptakan. Dia ada karena dia ada. Dia ada karena bukan diciptakan. Dia ada karena ada. Karena dia adalah Allah sendiri. Tidak ada yang ada di dunia ini tanpa diciptakan. Yang ada hanya yang diciptakan. Di luar daripada itu hanya Allah yang tidak diciptakan. Bumi diciptakan, bumi diciptakan, air diciptakan, manusia diciptakan. Mereka semua itu ada karena ada yang menyebabkan. Siapa yang menyebabkan adalah Allah yang menjadikan mereka. Tetapi pada saat ini kita belajar siapa yang menjadikan firman itu. Tidak ada. Dari sebelumnya dia sudah ada. Ini pada saat kita bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa firman itu tidak diciptakan. Siapakah yang tidak diciptakan selain Allah sendiri? Dia adalah. Amin. Bersuka cita. Karena firman yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, kita bisa melihat di Kejadian juga pasal 1. Maka firman itu kekal. Firman yang dibicarakan di situ adalah kekal. Maksud kekal itu adalah tidak diketahui kapan dia ada. Berarti itu kekal. Kalau masih diketahui kapan ada, bumi ini diciptakan alam pada saat ini, pada titik ini, itu tidak kekal. Tetapi kekal maksudnya adalah tidak diketahui, tetapi sudah ada. Itu namanya kekal. Bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berakhir waktu itu. Dan waktu itu milik dia. Dan itu kekal. Dan itu milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang memiliki sifat kekal ini adalah hanya Allah. Kita masuk Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kejadian pertama ini pada mulanya ini hanya disebut kepada Allah sendiri, Bapak. Hanya ini sifat Allah, ini statusnya Allah, ini miliknya Allah. Pada mulanya Allah. Lalu kita akan lihat di Yohanes pasal 1. Bukan hanya kepada Allah saja dikatakan, tetapi pada mulanya adalah firman. Dengan demikian, pertanyaan besar, siapa firman? Ini sangat luar biasa. Jadi pada mulanya Allah telah ada sebelum mulai bekerja menciptakan yang ada.
Allah yang ada pada mulanya, Allah yang menciptakan segala yang baru. Sifat kekal itu milik Allah. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya Allah. Berarti Yesus Kristus juga kekal, sudah ada pada mulanya. Oleh karena itu, biarlah iman kita dan pengetahuan kita mendasar, mengambil kesimpulan tanpa malu bahwa Yesus Kristus itu adalah sudah ada sebelum dunia terjadi. Karena memang dia bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Dia adalah. Oleh karena itu, Yesus atau firman itu sudah ada pada masa engkau bersama-sama dengan Allah. Tidak diciptakan, tapi dia ada karena dia. Dia ada karena dia ada. Berarti tidak ada yang menyebabkan dia ada. Ini berat. Dia ada karena ada. Tidak ada yang membuat dia kayu ada. Tapi dia ada karena dia ada. Karena keadaannya memang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kalau kita sudah memahami bahwa firman itu telah ada pada mulanya. Firman itu adalah kekal. Maka kita akan naik lagi di ayat yang sama. Firman itu bersama dengan Allah. Ini menandakan Bapak Ibu bahwa walaupun sudah ada pada mulanya, tapi kalau dikatakan bersama dengan Allah, maka jelas ada perbedaan dengan Allah. Dia sudah ada pada mulanya. Dia adalah kekal. Dia berarti, tapi ingat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu bisa dibedakan dengan Allah. Ini adalah pribadi yang berbeda dengan Allah. Bisa dipisahkan, tapi dia benar-benar satu dengan Allah. Karena dia memang bersama-sama dengan Allah. Di ayat 2, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau saya dengan istri saya, itu satu keluarga. Keluarga pendeta muda Ayu Sudah. Tapi Ayu Sudah bersama-sama dengan istri. Berarti dari keluarga itu, ada perbedaan pribadi. Ada pribadi sosok laki-laki. Itu suami. Ada pribadi sosok wanita. Tapi kita maaf itu tidak sama dengan mengilustrasikan Allah dengan firman. Namun yang pasti dia sangat berbeda pribadi dengan Allah. Dia memang Allah. Dia adalah kekal, tapi dia berbeda dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hal ini menandakan bahwa firman ini memiliki pribadi yang berbeda, namun yang kekal. Yang kedua, ia juga pencipta segala sesuatu. Kalau dia bersama-sama dengan Allah, berarti pada waktu penciptaan juga Bapak Ibu. Ya ada. Ada. Karena dia memang bersama-sama dengan Allah. Sifat-sifat Allah ada dalam dirinya. Sifat kekal, sifat kuasa, sifat penciptaan. Dia memilikinya. Kita melihat Bapak Ibu, penciptaan itu hanya Allah yang kelihatan dalam kejadian yang sering dibahas. Kejadian pasal 1 itu hanya Allah yang kelihatan bahwa Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia menciptakan
dengan firman-Nya. Dengan firman. Mari kita mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kelihatan adalah Allah. Dan dia berpaling. Dia menciptakan dengan firman. Bagaimana caranya? Berfirmanlah Allah jadilah terang. Ya itu. Lalu dilanjut berfirmanlah Allah jadilah cendrawasih. Lanjut berfirmanlah Allah hendaklah ada sumber air yang di bawah langit berkumpul. Lanjut berfirmanlah Allah. Berarti Allah yang berkata-kata, Allah yang menciptakan. Dia menciptakan dengan firman. Dia menciptakan dengan firman. Berfirman jadi, berfirman jadi, berfirman jadi. Lalu yang kita bahas di Yohanes ini, firman itu ada bersama-sama. Kalau Allah tidak berfirman, maka firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Namun firman itu hidup. Kalau saya berkata-kata, kata-kata saya individu. Apakah ada pribadi bisa keluar, bisa hidup? Itulah firman-Nya itu. Firman yang menciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan dengan firman-Nya sendiri. Dalam Yohanes jelas bahwa firman itu telah ada pada mulanya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka dalam penciptaan, firman itu juga bersama menciptakan. Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi. Makanya dikatakan di situ di ayat 3, tidak ada satu pun yang telah jadi tanpa firman. Bahkan lagi Bapak Ibu, Dia datang menciptakan kita menjadi manusia baru. Penciptaan yang kedua. Dan itu pekerjaan yang Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menciptakan kita menjadi manusia baru kalau itu bukan karya pekerjaan Yesus. Hanya Allah yang sanggup melakukan. Dan kita mengimani karena Yesus. Oleh firman itu adalah Allah. Lagi. Jelas. Di ayat 1 di bagian terakhir, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah jelas ketika dia berfirman menciptakan, firman itu sudah ada bersama dia dan kata-katanya, logosnya, firmannya Allah sendiri. Itulah dia keunikan Allah. Banyak orang berkata, kenapa orang percaya kepadanya? Tapi mereka tidak tahu siapa yang tidak percaya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, percuma kita disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus kita percaya, tanpa ada dasar memahami siapa. Karena Dia bukan hanya maha penyembuh, tapi Dia adalah Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, di dalam Allah ada firman yang hidup, yang memiliki pribadi, sehingga bisa dibedakan firman adalah pribadi yang kedua. Itu adalah Allah. Itu adalah Yesus Kristus. Firman itu kekal, sudah ada pada mula. Firman itu percaya, pencipta, tidak ada sesuatu di dunia ini yang jadi tanpa Dia. Maka dari sifat dan pekerjaannya menyatakan Dia ada. Dari sifatnya yang benar, dari pekerjaannya pencipta, maka kalau kita mengimani itu hanya ada pada Dia. Tidak ada. Maka kita lanjut. Firman itu adalah dan firman itulah
yang membuat sukacita kita Natal nanti. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang tidak bergembira? Siapa yang tidak bersukacita? Siapa yang tidak menerima hal yang sendiri datang kepada kita? Menjadi manusia. Kita akan rayakanlah satu malam. Jangan menyambut manusia. Rayakanlah satu Allah kita, Raja kita, Tuhan kita, dengan berbagai macam kita bisa memberi. Dan tidak sia-sia. Yang Bapak Ibu sambutkan, keluarkan segala dana, tenaga, diberikan kepada Allah yang datang. Amin. Berbahagia dan munculkan dan nyatakan bahwa saya benar-benar bersukacita. Yang saya layani selama ini adalah aku sendiri. Di ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang lahir di kandang yang hina adalah firman atau Allah itu sendiri. Pribadi kedua Allah, yaitu Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dikatakan. Ini lagi bahwa ternyata yang datang dari surga menjadi rendah seperti manusia, bahkan mengambil bagian dalam kehinaan, lahir di tempat yang jelek, tidak mau ambil itu demi bisa bersama, demi bisa bertemu. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa misi Allah adalah datang menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Misi Allah adalah datang menghadirkan damai, kebebasan. Maka Yesus datang mengerjakan misi. Dan itulah misi kita sekarang juga. Akan mengerjakan misi membangun dan mendirikan kerajaan Allah. Kepada bangsa-bangsa yang belum mendapat. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah. Itu tugas kita. Dan itu pekerjaan kita. Mari melalui momen Natal ini kita buktikan, kita demonstrasikan, kita tunjukkan bahwa yang kita rayakan itu adalah Allah yang datang. Sehingga orang tidak menunggu kita bahwa orang Kristen merayakan kelahiran manusia biasa. Tidak ada orang yang bisa menjelekkan kita bahwa kita ini sedang membuat diri sendiri menderita hanya demi memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tetapi bagi kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus adalah suatu suasana yang sangat dalam yang memberi sukacita besar karena yang hadir di tengah-tengah kita adalah Allah sendiri yang mau dekat dengan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus sudah ada pada mulanya. Maka sebelum kita ada, sebelum persoalan kita ada, Yesus ada. Sebelum masalah-masalah kita muncul di hadapan kita, pikiran kita, Dia sudah ada di Yesus. Maka jangan takut, serahkan kepada Dia juga. Yesus. Yesus dan bersama-sama Allah pada waktu itu. Maka ketika kita ada di dunia ini, apakah kita takut menjalani hari besok? Sementara Yesus telah duluan ada dan bersama-sama. Percuma dia datang dari surga datang ke dunia, kalau dia tidak akan terus bersama dengan. Maka ini yang kita imani bahwa
Sebelum kita melangkah mulai besok, dia sudah bersama. Amin. Sebelum kita ragukan persoalan dia nanti, dia sudah bersama sebenarnya memberi jalan keluar bersama. Sebelum kita memulai menyelesaikan persoalan kita, sesungguhnya dia sudah bersama menyediakan tempat dan cara. Tinggal kepada kita apakah kita mau salahnya. Tidak tergantung kepada kita apakah kita mau bersama dengan dia atau tidak. Tetapi yang pasti, dia bersama dengan kita. Yesus Kristus adalah Allah. Kalau dia tidak bersama persoalan yang tidak akan sanggup, dia pecahkan dan selesai. Terkadang manusia ini terburu-buru sudah khawatir, terburu-buru sudah menangis, terburu-buru sudah lari. Tapi dia tidak memahami bahwa Allah yang ada bersama dia adalah lebih besar dari sedikit masalah yang dia miliki. Kalau dia adalah Allah, jangan ragu, karena dia pasti sanggup memberi jalan dari apa yang terjadi, jalan dari apa yang kita minta. Masalah kesusahan perekonomian, saya yakin tidak secara otomatis dia begitu, tapi percaya dia Allah yang sanggup memberi. Tinggal kita menunggu waktu kapan Tuhan menyatakan. Tinggal Tuhan menunggu kita juga. Apakah kita yakin bahwa dia telah ada, sudah mengetahui yang kita inginkan? Apakah kita yakin bahwa dia memang bersama-sama dengan kita, maka kita letakkan, kita serahkan, kita percayakan seluruhnya kepadamu kalau dia memang bersama dengan kita. Lalu setelahnya suka-suka artinya di sini penyerahan diri bahwa pasti alasan mengerjakan. Banyak orang meminta pekerjaan, tapi hari ini beriman Allah yang bersama dengan kita adalah Allah, bukan Allah mainan, bukan Allah yang tidak kita kenal. Allah yang kita kenal itu adalah Yesus Kristus yang sanggup membuka jalan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberi pekerjaan, yang sanggup memberikan bagi kita yang meminta anak, bagi yang tidak punya anak, yang sanggup memberikan jodoh yang tepat bagi yang mengharapkan dan meminta jodoh, bagi yang mau diberkati usaha pekerjaan apapun. Katakan setiap hari bilang Allah bersama denganku. Dan yang bersama denganku adalah bukan manusia. Yang bersama denganku adalah Allah. Jangan bikin muncul pikiran kita alasan. Allah mampu. Dengan demikian pasti kita berjalan dengan kuasa dan iman. Bapak Ibu, Allah yang datang menjadi manusia adalah Allah yang tidak jahat. Mungkin kita kira di mana ada. Kita akan mencari di mana tempatnya. Allah itu tidak jauh sejauh itu. Tidak jauh. Tapi kita menganggapnya jauh karena kita tidak meminta dan berdoa. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Seringkali manusia mengatakan, saya merasa jauh sekali. Bahkan saya merasa Allah tidak ada. Karena memang tidak memerlukan Allah. Mulai dari pemikiran tidak tahu bahwa sudah Allah tahu. Sampai menaik bahwa dia tidak tahu bahwa Allah sudah bersama. Dia tidak tahu bahwa ketika dia naik level, Allah yang menaikkan dia. Dia pikir dia sendiri. Dia tidak tahu bahwa
Ketika dia sembuh dari penyakit, dia pikir karena obat. Dia tidak tahu bahwa Allah yang bersama-sama yang memberi kekuatan sesuatu. Jika ada orang yang mengatakan ini karena saya tidak menyadari bahwa Allah sedang bersama, maka pasti akan merasakan Allah itu jauh sekali mendekat. Allah itu tidak ada selalu bersama. Tapi mari kita katakan bahwa apapun ketika aku ada sebagaimana aku ada, itu kan. Kita bisa bernafas hari ini karena apa? Kita bisa sehat hari ini karena Allah Bapak Ibu. Kita bisa memakai pakaian yang berbeda, yang berwarna-warni hari ini. Itu karena Allah yang berbeda. Dia tidak membuat kita malu. Dia tidak membuat kita susah. Tidak mungkin Allah yang sedang bersama-sama dengan kita lalu dia suruh kita pergi dengan pakaian yang tidak layak. Dengan demikian dia sendiri yang malu. Karena dia memang ada bersama. Bagaimana dia malu? Saat anak-anak Tuhan dijeleki di sana. Bukankah itu Allah yang bersama kita? Di mana Allahnya yang dia iman? Di mana Tuhan yang bisa bersama kita? Tetapi kalau kita yakin bahwa karena Allah, kita berjalan bersama karena Allah, kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik karena Allah, maka orang mengetahui itu di dalam dirinya ada Allah. Maka Allah diketahui bahwa Yesus itu adalah penolong yang bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang tahu hidup kita dan bersama dengan kita, adalah Allah yang besar dari hidup kita. Allah yang lebih besar daripada masalah. Allah yang lebih besar dari keinginan-keinginan kita. Maka dia selalu memberi apa yang belum pernah kita. Dia mau. Bahkan dia memberi jalan yang lebih lurus daripada jalan yang kita anggap sangat lurus. Asal kita berkata, aku sedang bersama Allah dan yang bersama dengan saya. Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia pasti memahami dan mengerti perasaan. Dia akan mengerti apa yang kita alami. Kalau kita sangat memahami rasa sakit. Kalau kita lapar, dia merasakan rasa lapar. Dan kalau kita sedikit, dia merasakan rasa sedikit. Karena dia telah menjadi manusia sama dengan kita. Bersama dengan kita. Berarti bersama dengan sukacita, bersama dalam keadaan duka cita, bersama dalam keadaan kesusahan. Kalau dia sama-sama mengalami hal itu, Tuhan tidak akan tinggal. Tidak akan tinggal. Mari andalkan Tuhan Yesus dalam diri kita. Supaya dengan jelas kita tahu Ia ada dan kita. Supaya kita mengerti bahwa Ia peduli dan sudah merasakan apa yang kita rasakan. Makanya Dia jangan. Supaya kita percaya bahwa Ia Allah yang berkuasa dan yang berkenan untuk kita. Dan supaya kita mengetahui bahwa Ia tidak jauh dan sangat dekat. Ia tidak sulit ditemui karena Ia sendiri yang datang mencari dan Bapak Ibu, kenapa bisa demikian? Orang Israel pada waktu itu, ketika mereka berbuat dosa, lalu Allah itu marah besar kepada mereka, murka kepada mereka, dan pada akhirnya mereka sulit melihat kemuliaan. Ketika mereka naik ke gunung melihat kemuliaan Allah, Allah melarang, jangan lihat, tutup matanya, hindari belakangnya. Pada saat kembali, itu tandanya bahwa manusia yang berdosa tidak bisa melihat Allah yang Maha Mulia.
Sangat jauh perbedaan. Sangat jauh tidak bisa berdiri. Karena dosa. Bahkan ada orang yang menyentuh tanda kehadiran Allah, yaitu tanda perjanjian Allah. Dia menyentuh, lalu dia mati. Begitu sangat tidak bisa dengan Allah yang kudus manusia itu. Apa yang diragukan oleh orang Israel? Apa yang dikhawatirkan oleh orang Israel? Bahwa dia tidak memiliki harapan bersama dengan Allah. Dia tidak memiliki harapan untuk bertemu dengan Allah. Karena dosanya Allah jauh dan tidak ditemui. Tapi hari Natal, bukankah itu yang menimbulkan sukacita? Yang menyatakan itu tidak bisa, sekarang dia sendiri yang datang. Sekarang dia sendiri yang menemukan. Keputusasaan manusia sekarang menimbulkan sukacita. Ketidakbisaan bagi manusia sekarang menimbulkan sukacita bersama. Itulah hari Natal ini memberikan sukacita bersama. Karena Yesus yang datang, yang dianggap oleh dunia tidak bisa ditemui Allah itu, maka Allah yang menemui kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita terus memandang bahwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus memiliki visi yang besar, supaya kita melihat siapa. Dunia orang Islam berkata bahwa Allah tidak bisa bergaul dengan manusia. Allah tidak bisa berbicara dan bersahabat dengan manusia karena sudah berdosa. Sekarang dia telah menjadi manusia, berbicara dengan bahasa manusia, sedih seperti yang dirasakan manusia, menangis seperti menangis manusia, lapar seperti manusia lapar. Apakah itu bukan sesuatu yang menimbulkan sukacita besar? Bahwa apa yang kita rasakan sungguh-sungguh dia berguna. Dia sahabat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan memberi kesukaan besar jika tiba-tiba terjadi. Hal ini adalah keajaiban dan kesukaan Allah, karena terjadi di luar pikiran manusia. Ketika manusia merasakan tidak ada lagi harapan untuk hidup, melainkan hanya muka Allah yang datang karena dosa. Ketika manusia berkata tidak akan bisa lagi kita mampu memperbaiki hidup karena Allah jauh dan tidak bisa memenuhinya. Namun pada saat Allah datang di tengah-tengah kesusahan, kita kembali megah, tegak, berdiri, bersukacita dan bahagia. Dan biarlah di hari Natal ini benar-benar kita memberikan yang terbaik, bukan kepada manusia, tetapi kepada-Nya dan kepada-Nya yang bersama, dan kepada-Nya yang menyelamatkan kita, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Allah yang tidak bisa ditemui, bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala ketika anak sedang membuat kita jengkel, tapi sengaja Allah menguji kesabaran. Sampai kapan kita bertahan bersama. Begitupun manusia diuji kesabaran. Sampai kapan kita bersama. Bahwa hanya waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jangan memaksa waktunya kita. Harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang. Kalau belum waktunya, Tuhan menguji kesabaran agar kita percaya saja bahwa itu tepat dan pas banget. Karena manusia yang meminta bukti kepada Allah tidak akan memberikan bukti, tidak akan memberikan lanjut. Karena dia adalah Bapa kita, tidak mungkin seorang Bapa memberikan
batu yang tidak bisa dicapai. Tapi Allah memberikan makanan yang sesuai dengan Dia yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang apapun yang Bapak Ibu alami, Tuhan sedang mengalami keputusasaan. Apapun yang Bapak Ibu rasakan sekarang, katakan Tuhan sedang berencana. Dan katakan dalam hati, Allah yang bersama dengan pasti mampu berencana. Allah. Maukah Bapak Ibu bersuka cita karena memiliki sahabat sejati yang telah membuktikan dia sangat dekat dan telah ada, bahkan selalu ada bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu. Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kedua. Dia adalah Allah yang senantiasa menghibur kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kuatkanlah iman kita. Walaupun ada orang yang menjatuhkan, menghina, melecehkan, tidak ada apa-apa. Karena yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang menguatkan. Mari Bapak Ibu, Yesus yang kita layani selama ini adalah Allah. Iman itu. Yesus yang kepadanya selalu kita pujikan pujian, dan yang kita sembah adalah Allah. Yesus yang datang mengasihi dengan rela mati bagi bapak dan ibu adalah Allah. Yesus yang karenanya kita merayakan kelahiran, karenanya kita menderita, karenanya kita memberi uang, karenanya kita menghabiskan waktu, karenanya kita bisa mengalami suatu gesekan. Itu suatu ujian. Karena kepadanya kita melakukan untuk kemuliaan. Maka apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Tidak akan berakhir. Dan tidak akan membuahkan hasil yang tidak baik. Pasti sukacita. Bersediakan menawarkan kepada siapapun yang belum percaya bahwa Yesus kita adalah. Bersediakah Bapak Ibu bersaksi ketika ada yang mengatakan siapa Yesus ini? Bersediakah mengatakan bahwa Yesus yang saya Allah, iman yang saya percaya adalah Allah, berdasarkan firman yang baru kita ketahui, baru kita dengar. Mari bersukacita. Pada bulan ini selalu menyambut Yesus di dalam hati, bukan hanya hari tanggal 25 Desember, tapi setiap waktu, setiap saat, setiap waktu Dia selalu ada, dan Dia selalu lahir, dan Dia selalu dekat. Dengan demikian, di dalam bagian-bagian hidup kita ada Kristus Tuhan yang menemani kita. Oleh karena itu bersemangat terus memberi yang terbaik bagi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Mari tingkatkan yang terbaik, memberikan pujian hormat untuk kemuliaan nama Yesus. Yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah Yesus pada mulanya sudah ada pada masa bekal. Yesus bersama-sama dengan Allah, namun berbeda dengan Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus itu adalah Allah telah menjadi manusia sama seperti kita. Dan itulah yang menemani Bapak Ibu sampai dalam